selanjutnya saya akan membahas pentingnya literasi digital di era modern. Saya akan membahas dari akses informasi. Contohnya adalah Gita, seorang mahasiswi harus menulis makalah tentang perkembangan teknologi terbaru. Ya, dengan literasi digital, Gita dapat menggunakan mesin pencari seperti Google untuk menemukan artikel ilmiah, e-book, dan jurnal yang relevan. Gita juga mampu mengevaluasi apakah informasi yang ditemukan berasal dari sumber yang terpercaya dan akurat sebelum menggunakannya dalam makalahnya. Selanjutnya, akses informasi. Literasi digital memungkinkan individu untuk mengakses berbagai informasi secara cepat dan efisien melalui internet. Dengan literasi digital, seseorang dapat mencari informasi yang relevan dan akurat untuk kebutuhan pribadi ataupun profesional. Selanjutnya, saya akan membahas kreativitas dan produksi. Contohnya adalah seorang desainer grafis bernama Alif menggunakan software desain seperti Adobe Photoshop dan ilustrasi untuk membuat logo, poster, dan konten visual lainnya. Dengan literasi digital, Alif mampu memanfaatkan berbagai fitur dan alat dalam software tersebut untuk menghasilkan karya yang kreatif dan profesional. Alif juga menggunakan platform media sosial untuk memamerkan hasil karyanya yang akhirnya membantunya menarik lebih banyak klien. Literasi digital bukan hanya tentang konsumsi informasi, tetapi juga tentang produksi dan kreativitas. Seseorang yang memiliki literasi digital dapat menggunakan berbagai alat digital untuk membuat konten seperti video, blog, presentasi, dan lainnya. Selanjutnya saya akan membahas komunikasi dan kolaborasi. Contohnya adalah tim marketing di sebuah perusahaan startup sering bekerja dari lokasi yang berbeda. Dengan literasi digital, mereka dapat menggunakan alat kolaborasi seperti Slack, Zoom, dan Google Drive untuk berkomunikasi, berbagai dokumen, dan bekerja sama dalam proyek secara efisien. Mereka juga menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan dan mempromosikan produk mereka. Kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif melalui media digital dan bekerja sama dalam proyek online adalah aspek penting dari literasi digital ini. Ini mencakup penggunaan email, media sosial, platform kolaborasi, dan alat konferensi video seperti Zoom dan Google Meet tadi. Selanjutnya adalah pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Contohnya adalah Sam. Sam adalah seorang manajer proyek di sebuah perusahaan teknologi. Ketika dihadapkan dengan tantangan dalam mengelola proyek yang kompleks, Sam menggunakan alat manajemen proyek digital seperti Trello dan Microsoft Project untuk mengatur tugas-tugas, mengalokasikan sumber daya, dan memantau perkembangan proyek. Selain itu, Sam menggunakan data analitik yang dihasilkan oleh perangkat lunak tersebut untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan strategis. Jadi, literasi digital melibatkan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang efektif. Ini termasuk kemampuan untuk mengevaluasi sumber daya digital, memahami algoritma, dan menggunakan data untuk membuat keputusan yang diinformasikan. Selanjutnya adalah saya akan membahas keamanan dan etika digital. Contohnya adalah Desta bekerja di sebuah bank dan bertanggung jawab atas keamanan data pelanggan. Ia memiliki literasi digital yang memungkinkannya untuk mengenali email phishing dan melindungi sistem komputer dari serangan malware. Selain itu, Desta selalu memastikan bahwa penggunaan data pelanggan mengikuti aturan privasi dan etika digital, seperti tidak membagikan informasi pribadi tanpa izin. Literasi digital juga mencakup pemahaman tentang keamanan online dan etika digital. Ini termasuk kesadaran tentang resiko keamanan seperti phishing dan malware, serta prinsip-prinsip etis dalam menggunakan teknologi seperti hak cipta dan privacy. Kesimpulannya adalah literasi digital ini sangat penting di era modern karena mencakup berbagai aspek yang membantu individu untuk menjadi lebih efektif dan efisien dalam kehidupan profesional maupun pribadi. Mulai dari kreativitas dalam produksi konten, kemampuan mengakses dan mengevaluasi informasi, hingga keamanan dan etika dalam penggunaan teknologi. Literasi digital memberikan fondasi penting untuk beradaptasi dan berkembang dalam dunia yang semakin digital. Oke, selanjutnya adalah tantangan literasi digital di era modern. Ya, ini saya bahas dulu ya dari kesenjangan digital, yaitu digital divide. Atau contohnya di Indonesia, daerah perkotaan seperti Jakarta memiliki akses internet yang jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah pedesaan atau yang terpencil seperti di daerah Kalimantan sana atau ke Papua. Akibatnya, siswa di Jakarta mungkin memiliki akses yang lebih baik ke sumber belajar online dibandingkan dengan siswa yang berada di daerah, yang dapat mengakibatkan kesenjangan pendidikan. Selanjutnya ada kesenjangan digital atau digital divide. Kesenjangan digital mengacu pada perbedaan akses terhadap teknologi digital di antara individu atau kelompok. Faktor-faktor seperti ekonomi, geografi, dan tingkat pendidikan mempengaruhi akses seseorang terhadap perangkat digital dan internet. Jadi kesimpulannya adalah mengatasi kesenjangan digital adalah langkah penting dalam memastikan bahwa semua individu terlepas dari latar belakang mereka memiliki akses yang setara ke teknologi dan informasi digital.
Upaya ini penting untuk menciptakan kesetaraan dalam pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan lainnya di era digital ini.